Selamat malam Mbak Lose, selamat malam Lose Buka Cakra, dan selamat malam siswa-siswi semua. Saya dari Jambi. Saya buka posko tahun 2016. 2016 saya pertama belajar di Jambi, itu angkatan pertama. Waktu itu memang saya sakit. Terus hari keempat Lose terapiin saya dan saya rasanya beda gitu ya. Nah, penyakit saya itu macam-macam sih. Salah satunya seperti yang datang tadi pagi ada ya, yang saya terapi sece, salah satu sece yang dia teriak-teriak. Nah, itu dulu saya pernah alami. Jadi waktu Lose terapi saya pun seperti itu. Jadi waktu itu saya tahu oh ternyata begini. Terus habis Lose terapi, terus saya lebih ringan. Nah, sece tadi juga bilang dia badannya lebih ringan, lebih enak. Terus hari keempat Lose tanya siapa yang mau buka posko, saya bilang saya mau buka. Waktu saya sudah buka posko, ternyata banyak orang yang penyakitnya sama. Nah, jadi tadi kita nyanyikan yang Lose ciptakan lagu itu sama persis. Ternyata tidak hanya saya yang ngalamin sakit begini, banyak orang yang ngalamin. Setelah buka posko, ada salah satu tetangga kami, itu dia sudah 4 tahun masuk rumah sakit jiwa. Terus karena nggak ada biaya, keluarganya keluarkan dia dari rumah sakit jiwa karena dia nggak punya bapak. Terus orang tuanya juga nggak terlalu mampu. Jadi akhirnya dia kesana kesini ya di lingkungan itu tuh banyak orang takut sama dia termasuk kami. Jadi mukanya hitam, serem matanya, pokoknya serem lah. Sekali waktu ibunya lihat di posko kami rame orang terapi, terus dia tanya-tanya kalau anak saya ini bisa diterapi gak? Saya bilang bisa, coba aja ibu bawa. Mula-mula sih ngeri ya, orang baru keluar dari rumah sakit jiwa duduk di depan kita, coba apa yang kita pikirkan. Serem, tapi yang lain nggak mau terapiin, tapi itu tanggung jawab saya. Saya terapiin, walaupun dia nggak bersih seperti kita, tapi kasih sayang kita tetap harus diberikan. Itu energi cinta kasih. Semakin besar kasih sayang yang kita berikan ke pasien atau terhadap diri kita sendiri, semakin cepat penyembuhannya. Hari pertama saya terapi, dia nangis, terus muntah-muntah. Besoknya terapi lagi, waktu itu diterapi 1,5 jam. Besoknya terapi lagi, begitu juga reaksinya tapi sudah berkurang. Hari ketiga di terapi, dia sudah mulai bisa tidur, katanya sudah enak. Mukanya yang mulanya hitam, besok hari kedua dia cuma bagian matanya aja yang hitam, mata panda. Terus di hari ketiga dan keempat, itu mukanya sudah mulai bersih, sudah enggak hitamnya cuma dikit. Di hari kelima, mukanya sudah benar-benar bersih, enggak ada hitam lagi. Nah, saya bilang udah nggak usah setiap hari lagi di terapi. Terus dia sudah mulai bisa tidur. Dia nggak kayak dulu gangguin kita. Kalau dulu kan dia kan tinggal di tempat di komplek kita. Dia sering gangguin. Masyarakat di belakang tuh takut semua sama dia. Anak-anak pun juga takut. Dia sering bikin onar. Sesudah 1 minggu terus baru kadang dia mau datang nggak sudah. Kadang seminggu sekali dia datang. Tapi kita tetap terapi. Lama lewat sudah lebih dari sebulan sekali tanya, dia selalu panggil saya, Bu, kamu kemana sih? Saya tidak dapat kerja, jadi coba bayangin orang yang baru keluar dari rumah sakit jiwa sebulan kemudian sudah seperti orang sudah bisa kerja. Jika itu yang kita alami, jika seperti dia kita alami, apa yang kita rasakan? Kebahagiaan yang luar biasa yang dirasakan oleh keluarganya. Jadi ketika ada orang
minta tolong, sejelek apapun orang itu, sekotor apapun orang itu, tetap harus diterapi dengan kasih sayang. Masih banyak sih orang yang diguna-guna. Ada kalau kemarin tuh ada dukun, mantan dukun. Kalau saya ada, kalau saya pun ada terapinya. Jadi gini, ini saya tidak menyinggung profesi, tidak berniat untuk menyinggung profesi apapun. Hanya ini sebagai pengetahuan bagi kita. Jadi ada dukun Muslim, dia dirasukin gitu loh. Nah, terus dia mulanya sih mati suri, terus sudah gitu bisa bangun lagi, terus dia diikupin oleh banyak makhluk. Mulanya dia merasa bangga, terus dia bisa ngobatin orang. Terus banyak orang yang berobat, pejabat-pejabat di Jambi banyak berobat sama dia. Itu sudah bertahun-tahun. Sekali waktu dia ada kanker di rahimnya, terus operasi. Nah, sudah operasi dia nggak bisa ngobatin orang lagi. Tapi sejak itu badannya sakit, bengkak, matanya hitam, mukanya hitam, bibirnya kering, pecah-pecah, sering keluarin darah. Nanti mungkin akan di-share, saya akan cari terus ini ya. Jadi setelah dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dia cari-cari pergi ke orang pintar, kemana, ke rumah sakit. Itu semua nggak ada yang bisa tolong dia. Tetap aja dia nggak ada perubahan. Sekali waktu dia ke posko, ada sesi kami yang kenalkan, dia ke posko. Nah, sudah terapi beberapa kali dia baru bisa rasakan bahwa dia ada kemajuan. Sudah nggak terlalu sakit, mukanya sudah mulai cerah. Terus akhirnya dia belajar psikologi. Terus juga ada yang suka dirasukin yang katanya dewa ya. Mohon maaf sekali ya, bukannya untuk apa-apa. Saya hanya kasih pengetahuan bahwa tidak ada satu dewa pun yang bisa masuk ke tubuh kita. Nah, itu makhluk yang bisa masuk ke tubuh kita adalah tingkatnya lebih rendah dari manusia. Jika itu terus masuk dan semakin lama semakin banyak, kita jadi sakit. Dan itu tidak terdetek di medis. Alat-alat kedokteran nggak terdeteksi. Paling karena mungkin kita terhambat, jadi organ-organ kita pun juga ada itu ya, ada gangguan ya. Dan kebanyakan mereka selalu katanya di jantung dan organ-organ dalam kita hilang. Jadi selama ini setelah belajar konfitologi saya sih dapat ininya hanya pengalaman ya, dari pengalaman. Saya waktu terapi dia teriak, pegang ini dia teriak, pegang ini dia teriak. Jadi dia nempelnya di situ. Jadi kalau kita dirasa, bukan ini yang itu yang ini, ini yang luka bakar. Ini luka bakar. Kalau kita ini karyawan saya yang dia sekali waktu lagi goreng pempek tiba-tiba pingsan, terus tangannya kecelup di wangi. Nah, luka bakar, terus terapi hari ke ini sebelum terapi, sesudah 2 kali terapi. Nah, jadi sebelum terapi, sesudah 2 kali terapi dia ada mulai perubahan. Terus sesudah 3 kali terapi ada yang ini sesudah 3 kali terapi ya yang kulit hitamnya itu sudah mulai bisa terkelupas, dia muncul kulit baru warna pink. Terus yang ke-4 kali terapi, nah ini sudah bisa dikelupasin. Ke-5 kali terapi, nah ini sudah seperti ini. 5 kali terapi dia sudah bisa begini, jadi sudah bisa bagus. Dia sudah bisa. Nah, hari ke-6 saya nggak ada ambil fotonya, dia sudah bisa pakai baju. Jadi hanya 5
5 kali terapi, di hari ke-6 dia sudah kering, terus nggak ada keloid atau apa gitu. Terus ada apa lagi ya? Ada apa lagi tidak? Oh ini anak yang Tourette syndrome. Tourette syndrome itu videonya dia Tourette syndrome itu dia nggak bisa mengendalikan gerakan dia. Jadi kepalanya, badannya dia nggak bisa kendalikan. Itu Tourette syndrome, dia nggak bisa mengendalikan, jadi badannya gerak-gerak terus habis itu saking capeknya pingsan, terus dia bangun lagi. Itu sudah 1 tahun lebih, terus dia pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke dokter, dia nggak ada kemajuan. Terus dia juga mendengar bisikan-bisikan di kupingnya, kata dokter itu schizophrenia. Nah gitu, jadi dia tetap nggak ada perubahan. Akhirnya dia ke Kuala Lumpur, minum obat, kulitnya melepuh. Terakhir dia baru ingat longitudinologi. Waktu itu tahun 2022 terus dia, karena kan posko kami masih belum buka, terus dia datang ke rumah, terapi 7 kali terapi dia sudah bisa sembuh. Tadi dia kayak gini loh, lumayan lama sih. Nah terakhir tadi sampai kulitnya melepuh karena minum obat mungkin sudah terlalu macam-macam ya, jadi itu kayak gini kulitnya, seluruh kulitnya melepuh terus rontok-rontok. Nah ini sesudah 7 kali terapi dia sudah bagus. Mana bacanya? Oh ini dia sudah nggak ada getar-getar lagi tuh. Nah dia di 2023 jadi suci kalau sudah belajar dipakai, terus semakin sering kita terapi orang, semakin sering kita terapi diri sendiri, itu suci kita semakin bagus. Kemarin saya sering banyak sekali yang tanya, Suci, berapa lama kita terapi di satu titik ini? Di satu titik ini berapa lama? 15 menit kah? Saya bilang, kalau kita menyayangi diri kita sendiri atau menyayangi keluarga kita, semakin lama di terapi semakin bagus. Jadi latih kesabaran kita. Semakin kita sebesar apa kita sayang diri kita, selama itu kita harus terapi. Saya kalau sakit, saya ke posko terapi orang. Tapi kalau masih belum sembuh juga, saya siapkan 1 hari penuh untuk waktu saya terapi diri saya sendiri. Saya buru-buru kerjakan kerjaan rumah pagi, jam 10, sudah mulai jam 10 saya terapi sampai malam sambil balik. Jadi semakin lama kita terapi diri kita, semakin cepat kita sembuh. Begitu juga kalau kita mau terapi keluarga kita, semakin lama kita terapi dia pun cepat sembuh. Jadi kita harus luangkan waktu untuk terapi keluarga kita. Kalau saya terapi anak saya jam 4 subuh sudah bangun terapi sampai jam 5. Jadi 1 jam. Paling sedikit saya terapi keluarga saya 1 jam. Begitu juga dengan pasien di posko. Kalau pasien itu penyakitnya parah, itu terapinya bisa sampai 2 atau 3 jam. Gitu.